Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di Kurma Manis kajian Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan keislaman kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, doa terbaik adalah doa orang-orang solih yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Karena tidaklah Allah memasukkan ke dalam Al-Quran kecuali karena doa itu Allah ridhai dan Allah perkenankan. Sebagai contoh, doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau bersama putranya Ismail alaihissalam mendirikan kembali bangunan Ka'bah. Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh engkaulah yang maha pendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami jadikanlah juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Sungguh engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari karangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Ismail alaihissalam, yang perlu menjadi catatan bagi kita. Ketika beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar di tengah-tengah Bani Ismail Allah bangkitkan seorang nabi, Allah bangkitkan seorang rasul. Untuk apa? Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Agar nabi yang Allah bangkitkan dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan Bani Ismail ini, nantinya akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka kitab Allah, dan mengajarkan kepada mereka hikmah. Innaka antal azizul hakim, karena sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dapat kita bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, betapa Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah agar kelak Allah bangkitkan seorang nabi
dari kalangan Bani Ismail untuk membimbing, untuk menyampaikan, mengajarkan kitab Allah, untuk membacakan hikmah dan mensucikan jiwa manusia. Dan ternyata doa itu Allah kabulkan begitu lamanya. Setelah jangka yang sangat panjang, maka Allah kabulkan doa itu dengan Allah utus seorang nabi dari kalangan Bani Ismail alaihissalam untuk membacakan kitab Allah, mengajarkan hikmah dan mensucikan jiwa manusia, yaitu Allah bangkitkan seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitu pula terkait perkara-perkara dan persoalan yang lain, termasuk nasihat orang tua. Sebaik-baik nasihat adalah apa yang Allah jadikan sebagai bagian dari ayat-ayatnya. Dan ternyata nasihat terbaik yang diberikan orang tua kepada anak itu adalah nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada putranya. Inilah nasihat yang Allah sukai dan Allah muliakan. Inilah nasihat yang menjadikan Allah ridha dan memberikan berkah berlimpah kepadanya. Maka jika kita menginginkan kebaikan bagi anak-anak kita, sungguh di antara nasihat-nasihat yang ingin saya sampaikan karena sangat pentingnya bagi kita adalah menasehati anak-anak kita dengan apa yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, kitabullah, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam rangka kita mencetak generasi Qurani, mari kita kembali kepada panduan utama, panduan terbaik untuk meletakkan dasar-dasar keimanan, untuk meletakkan dasar-dasar akhlak dan adab kepada generasi penerus kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan landasan-landasan yang utama untuk membentuk kepribadian seorang anak sebagaimana yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Yang pertama, landasan kepribadian itu bernama nasihat. Ada banyak pelajaran besar dari rangkaian nasihat Luqman kepada putranya. Yang pertama kali ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya adalah nasihat untuk bersyukur kepada Allah. Sungguh amat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan sesungguhnya bersyukur kepada Allah pada dasarnya kita bersyukur kepada diri sendiri. Dan inilah landasan utama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya untuk membentuk pribadi putranya menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang matang, menjadi pribadi yang rabbani. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Inilah hikmah yang Allah berikan kepada Luqman. Di antara hikmah itu adalah menyadari dan meyakini bahwa Allah Maha Kaya. Di samping Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Seandainya manusia tidak bersyukur kepada Allah, sedikit pun itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Seandainya seluruh makhluk di bawah kolong langit dan di atas muka bumi ini, dan apapun yang berada di dalam bumi dan yang berada di antara langit dan bumi, semuanya tidak bersyukur kepada Allah, maka sedikit pun itu tidak mengurangi kemuliaan dan maha terpujinya Allah. Karena itulah, jika kita bersyukur kepada Allah, semua itu manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Di antara keutamaan menanamkan ini kepada putra-putri kita, anak akan memiliki landasan kepribadian yang kokoh. Anak tidak akan mudah rendah diri. Anak tidak akan mudah minder karena melihat orang lain yang melebihi dirinya dalam sebagian perkara. Karena sesungguhnya di antara hal yang sangat berharga bagi pertumbuhan pribadi anak adalah penerimaan diri apa adanya. Dan tidaklah seseorang mampu bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur kecuali jika ia memiliki penerimaan diri yang baik, bahkan lebih dari itu. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, dikisahkan oleh Allah di dalam surah Luqman tadi, landasan kepribadian itu bernama syukur. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, setelah Allah mengisahkan mengenai landasan kepribadian yang dibentuk oleh Luqman Al-Hakim yang bernama syukur, kemudian Allah melanjutkan kisah mengenai Luqman ini, bahwa sebaik-baik larangan adalah jangan sekutukan Allah. Jadi sesudah syukur kepada Allah, nasihat Luqman berikutnya adalah larangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini adalah prinsip dasar tauhid yang melandasi apapun pelajaran agama yang diberikan berikutnya. Ini adalah pondasi utama. Pelajaran tauhid ini adalah merupakan pondasi utama yang harus ditanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Karena apa? Tidak akan bermanfaat apapun amal yang dikerjakan oleh seseorang jika ia menyekutukan Allah. Sekalipun ia merasa benar-benar mencintai Allah, tapi kalau dia masih menyekutukan Allah dengan yang lain, sebenarnya dia belum mencintai Allah. Karena orang-orang yang musyrik pun ada yang mengaku cinta kepada Allah. Nah, cuman kecintaan mereka kepada Allah hanyalah sebesar kecintaan mereka kepada sesembahan selain Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, mari kita perhatikan nasihat Luqman yang disampaikan kepada putranya yang diabadikan oleh Allah berikutnya. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya di waktu beliau memberikan pelajaran kepada putranya, wahai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Apa yang dapat kita petik dari ayat ini, jamaah yang dimuliakan Allah? Tidak ada landasan yang lebih penting bagi keimanan putra-putri kita melebihi kemurnian tauhidnya. Kemurnian tauhid dengan tidak menyekutukan Allah sedikit pun.
Karena disampaikan oleh Allah tadi, sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Inilah yang perlu kita perhatikan agar segenggam iman anak kita tidak rapuh, agar segenggam iman anak kita tidak lemah karena digerogoti oleh kesyirikan. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita, Allah menjaga kita, Allah menjaga anak keturunan kita dari segala bentuk kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan apapun. Pelajaran lain yang penting adalah mengawal anak-anak kita dengan menyampaikan larangan-larangan Allah dengan tegas. Jadi apa yang dilarang oleh Allah harus kita sampaikan dengan tegas. Tidak ada kompromi. Ini bukanlah kesalahan komunikasi. Apapun yang ingin kita lakukan perlu ilmu untuk melaksanakannya dengan benar. Baik itu berupa anjuran, perintah maupun larangan. Sebagian orang menghindari larangan, sebagian orang tidak mau mengatakan dengan tegas larangan-larangan Allah karena munculnya beberapa asumsi yang dianggap ilmiah. Meskipun sesungguhnya hal itu masih merupakan zanni, masih merupakan perkiraan. Jadi terkait dengan tauhid, terkait dengan larangan-larangan yang disampaikan Allah, kita harus tegas menyatakan kepada anak-anak kita untuk melarangnya. Jangan la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Jadi ada hal-hal yang kita sebagai orang tua harus tegas menyampaikan larangan itu kepada putra-putri kita. Ada pula hal-hal yang tidak terkait dengan akidahnya, tidak terkait dengan halal haram, tidak terkait dengan bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya, masih bisa kita gunakan kalimat-kalimat persuasif yang lain. Tapi begitu sudah menyangkut akidahnya, begitu sudah menyangkut larangan dari Allah, begitu sudah menyangkut perintah dari Allah, kita harus tegas mengatakan yang boleh dikerjakan dan yang dilarang tidak boleh. Maka kita pun harus mengatakan tidak boleh dikerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah memberikan landasan tauhid, Allah tunjukkan hal penting yang tidak boleh kita lalaikan sebagai orang tua, yakni memerintahkan anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tuanya, birrul walidain. Kebaikan terbesar setelah tauhid adalah bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Hal penting berikutnya yang juga harus kita tanamkan kepada putra-putri kita adalah perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Dan ini dikuatkan dengan mengimani bahwa amal apapun, baik maupun buruk, besar maupun kecil, pasti akan dibalas. Karena sesungguhnya Allah Maha Adil lagi Maha Halus. Sebesar apapun keinginan kita untuk mengawasi anak-anak kita, pada akhirnya tubuh kita akan melemah dan kemampuan kita akan mengendur. Sekuat apapun tekad kita untuk senantiasa memantau mereka, keterbatasan kita akan semakin besar. Maka tidak ada penjagaan yang lebih baik melebihi perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Ini yang harus ditanamkan dalam diri putra-putri kita. Muraqabah. Perasaan senantiasa diawasi inilah yang harus kita benar-benar tanamkan pula ke dalam diri anak-anak kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Luqman tersebut. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Wahai anakku tersayang,
Sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji zarrah, seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Niscaya Allah akan membalasinya. Karena sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang saya muliakan. Landasan-landasan penting sebelum kita menanamkan kepada putra-putri kita adab yang baik dan ilmu-ilmu yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra-putri kita sebagai qurrata a'yun yang akan menjadi penyejuk pandangan, baik ketika kita berada di dunia, lebih-lebih ketika kelak di akhirat, mereka yang akan bisa menjadi penolong kita di hadapan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.